Boleh saya tanya nggak? Kemarin tugas ada yang sudah selesai atau masih pada bingung? Dari laporan jadi flat? Gimana? Udah yakin jawabannya betul? Sudah mencoba? Siapa yang udah nyoba? Belum ada yang nyoba? Udah nyoba Pak, tapi masih takut salah. Tapi belum dikumpulin, tapi udah nyoba. Ya, emang harus dikumpulin. Emang kayaknya nggak ada yang dikumpulin ya? Kumpulin ya? Iya Pak, baik Pak. Di layar, Pak, tulisannya. Oh, sebentar. Daftar kehadiran latihan deskripsi. Oh ya. Sampai tanggal 24 ya. 29. Dari 62. Belum ada separuh ya. Kita coba random deh. Ini pivotnya oke. Datanya oke. Tuh. Hampir betul. Saya share screen deh. Biar kalian lihat. Oke. Database-nya ringkasan kegiatan pembayaran. Oke. Tapi masih salah. Belum tepat. Oke, berikutnya saya buka random ya. Saya buka 3 yang random. Sama. Oke. Nanti setelah tanggal 24 kita akan lihat bentuk yang paling tepat ya. Yang belum kumpulin, tolong sifatnya kumpulin. Soalnya kalau saya bahas sekarang, curang dong. Ntar yang ngerjain duluan dapat nilai jelek. Karena belum tahu jawaban yang benar. Oke ya. Hampir benar, tapi belum. Oke, 29 dari 62 kurang dari separuh. Hari ini kita kedatangan kakak asuh ya. Boleh kenalan nggak kakak asuhnya? Udah masuk belum? Udah Pak. Bisa kenalan dengan adik-adiknya? Ya, halo semuanya. Nama aku Nisya Ulal Karimah dari Angkatan 2020. Oke, jadi nanti kalau ada apa-apa, mungkin kalian bisa diskusi dengan Nisya. Terus juga saya akan menugaskan Nisya untuk ngawasin kalian, terutama berhubungan dengan sikap dan kawan-kawannya ya, nilai. Karena saya nggak bisa ngeliatin satu-satu. Jadi Nisya mungkin yang akan bantu ngawasin untuk perhitungan sikap terutama. Sementara itu aja dulu, nanti detailnya kita bicara lagi ya, Nisya. Oke, jadi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang sistem manajemen basis data.
Kemarin kita bicara konsep, ada database flat, ada base DBMS, ya kan? Sekarang kita lanjut ke materi sistem manajemen basis data. Ini ada sistem. Ada kata sistem, gitu. Database management system, ada sistem manajemen basis data. Sistem apa sih sistem? Ada yang bisa cerita nggak sistem itu apa? Gimana? Sistem, kalau kita lihat dari bahasanya kan, DBMS, Database Management System. Sistem itu apa sih sistem? Kamu sering ngomong, wah ini sistemnya rusak, wah ini sistem. Ada yang bisa jelasin nggak apa itu sistem? Saya, Pak. Ya, silakan. Sistem itu adalah suatu kesatuan yang terdiri atas berbagai komponen atau elemen yang berhubungan atau dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi, gitu, Pak. Oke, good. Sistem itu apa? Definisi ya. Nah, buat kalian, gampangnya, ringkasnya adalah sistem itu kumpulan dari subsistem atau komponen. Jadi sebuah sistem pasti punya komponen. Sebuah sistem punya bagian-bagian yang lebih kecil, ya. Bisa subkomponen, bisa komponen atau bisa juga kadang-kadang disebutnya subsistem. Nah, sistem di masing-masing komponen tadi harus saling bekerja sama. Bekerja sama itu artinya harus terkait satu dengan yang lain. Nggak mungkin ada sebuah sistem lalu subkomponennya tidak berhubungan dengan subkomponen yang lain. Mungkin dia berhubungan dengan satu subkomponen saja. Nggak apa-apa. Tapi harus ada hubungannya. Jadi nggak mungkin sebuah subkomponen, subsistem atau komponen berdiri sendiri dalam sebuah sistem. Ya, database management system. Nah, berarti ini adalah sebuah sistem untuk database management, pengelolaan basis data. Jadi, kalau kita bicara sistem basis data tadi, belum bicara manajemennya ya, sistem basis data, maka basis data atau database ini hanya objek yang pasif. Dia tidak akan ada gunanya. Ya, jika tidak ada yang ngelola, jika tidak ada yang mengupdate datanya, jika tidak ada yang menggunakan, jika tidak ada yang mengolahnya untuk menjadikan dia sebuah informasi. Makanya sistem basis data. Kalau kita sistem basis data sama dengan database. Enggak hanya database. Pasti ada komponen lain. Karena database itu hanya objek yang pasif. Ya. Bisa berupa software, dia perlu datanya diolah gitu kan, ditampilkan, atau bisa juga brainware. Brainware itu berarti kemampuan kita ya, otak manusia, user. Kalian menganalisis, kalian membaca data, brainware. Jadi gabungan antar database dan pengelolaannya akan menghasilkan sebuah sistem yang disebut sistem basis data. Nah, di sistem basis data ini pasti di dalamnya ada manajemennya. Karena nggak mungkin database tidak di-manage, tidak dikelola. Database nggak pernah di-update, ya lama-lama datanya kedaluarsa, ya kan? Oke, data COVID. Data COVID tahun 2020 tidak pernah di-update lagi. Apakah kemudian kita bisa mengambil keputusan berdasarkan data tahun 2020 tadi untuk kondisi sekarang? Ya, ada kemungkinan keputusan kita jadi tidak valid, karena datanya juga tidak mencerminkan data yang terkini. Oleh karena itu, harusnya data COVID itu dikelola melalui sebuah sistem basis data. Sistem basis data di mana?
Bisa di level puskesmas, bisa di level provinsi, sampai juga di level nasional. Ya kan? Yang di level nasional apakah harus ngumpulin data semua? Iya dong. Narikin dari mana data? Ya data sistem basis data di level provinsi, ditarikin semua ke sistem database nasional untuk COVID. Nah, itu sistem basis data COVID Indonesia ya, nasional. Apakah mungkin berdiri sendiri tanpa ada sistem basis data di level puskesmas, di level rumah sakit, di level dinas-dinas kesehatan yang mencatat pengumpulan data? Nggak mungkin. Karena itu namanya sistem. Oke? Jadi, suatu sistem penyusunan, pengelolaan record, ya. Ingat, di dalam database ada record, atribut, dan seterusnya ya. Jadi yang kita kelola apa sih? Ya record-record tadi. Dan kalau kita ngomong basis data, maka kecenderungannya sekarang ini, basis datanya adalah basisnya komputer. Kenapa disimpan? Tentu ada tujuannya. Kenapa disimpan? Ya biasanya disimpan karena ingin direkam, supaya tidak hilang. Ya. Dan ini nanti data-data ini output-nya, tujuannya tadi, adalah untuk informasi yang akan digunakan oleh pengguna basis data tadi buat mengambil keputusan. Jadi sistem basis data itu kenapa dibangun, kenapa dibentuk seperti ini, tampilannya segini, pasti ada tujuannya. Dan tujuannya itu adalah di ujung sana pasti ada proses pengambilan keputusan. Jadi hampir tidak mungkin kamu bangun basis data hanya sekedar pengen punya basis data. Kalau mau bikin basis data pasti punya tujuan. Tujuannya apa? Pasti pembuatan keputusan, pengambilan keputusan. Oleh karena itu, kalian juga mesti cek. Ini saya dapat data, oke? Lalu kemudian data ini disusun untuk proses pengambilan keputusan X. Sementara kalian akan mengambil keputusan yang Y atau yang Z. Apakah datanya otomatis bisa dipakai? Belum tentu. Karena bisa jadi sistem basis data X tadi, untuk keputusan X memang didesain hanya untuk menjawab masalah-masalah berkaitan dengan pengambilan keputusan X. Gitu. Jadi hati-hati juga, kalian punya data, wah kita punya data banyak, ya. Bisa nggak dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan di organisasi kalian, di perusahaan ya, di lembaga kalian. Kalau nggak bisa, ya berarti data itu nggak ada gunanya. Nah, di sini kalau kalian lihat, maka sebenarnya kenapa kita harus pakai sistem basis data? Di minggu pertama kita sudah lihat ya, antara basis data pengelolaan basis data berbasis file ya, dengan model file berkas, ya kan, dibandingkan dengan database. Berkali-kali selalu saya sebutkan ada redundancy, pengulangan berkali-kali. Nah, karena adanya pengulangan maka bisa jadi inkonsistensi, datanya tidak konsisten. Sekali waktu isinya adalah Soeharto, tapi berikutnya adalah Soeharto. Yang benar yang mana? Soeharto atau Soeharto? Berarti di situ ada data yang tidak konsisten, ya kan? Lalu apa lagi? Yang mirip-mirip karena ejaan ya, atau database NIK, alamatnya kamu sudah pindah, tapi karena datanya tidak diupdate, nggak dilaporkan, nah itu adalah inkonsistensi. Alamat kamu dikiriminnya alamat yang lama terus.
Oke, jadi mengurangi redundant dan inkonsistensi. Kamu lapor ke TU misalnya, saya pindah kos, orang tua saya pindah. Nah, tapi kalau nggak pakai sistem basis data, ya hanya orang TU yang tahu. Sementara orang akademik taunya kamu alamatnya masih di alamat yang lama. Nah, dengan sistem basis data, inkonsistensi ini seharusnya bisa dikurangi. Memperbaiki penggunaan data-data organisasi sehingga lebih optimal dan efisien. Ada redundant dikurangin, inkonsistensi dikurangin, intinya itu adalah untuk optimalisasi, efisiensi. Lalu kemudian dengan sistem basis data, kenapa kita mesti bikin basis data? Karena sistem basis data biasanya datanya bisa dipakai bersama-sama. Kamu update di TU, maka bagian dari akademik nggak perlu lagi ngupdate. Bagian dari keuangan nggak perlu lagi ngupdate. Dan artinya karena bersama-sama kita bisa mudah standarisasi. Oke, yang namanya DAVA itu adalah 1502020 sekian. Nah, nanti seluruh database di universitas mungkin nggak kenal siapa itu DAVA, tapi kenal sebagai 15020. Oh, 1502000 sekian itu pindah alamatnya. Maka semua sistem dalam satu sistem basis data kita berubah otomatis. Sehingga tidak ada lagi inkonsistensi data. Nah, di sini artinya semua mahasiswa wajib pakai apa? Kode NPM untuk pengenalnya misalnya. Jadi ada standarisasi. NPM-nya berapa? NPM-nya itu minimal 1, 2, 3 digit pertama itu adalah kode fakultas, kemudian 2020 itu adalah tahun, lalu 3 digit berikutnya adalah nomor pendaftaran. Nah, ini semua standarisasi tuh muncul. Lalu kemudian pengamanan. Ini juga gampang banget bikinnya. Karena sudah standar, maka kita bisa bikin batasan pengaman. Oke, karena kita tahu 150 itu adalah prodi perpustakaan, maka anak-anak semua mahasiswa IARSI yang depannya 150 hanya bisa mengambil mata kuliah yang ada di prodi PDSI. Nggak mungkin 150 ya kan, 150 NPM-mu, tapi kamu di situ dimunculin mata kuliah kedokteran. Nah, di situ ada pengaman-pengamannya. Dengan mudah kita bisa menerapkan pengamanan karena standarisasi. Dan itu semua ujung-ujungnya adalah integritas data. Datanya utuh. Nggak mungkin ada data mahasiswa bisa ngambil mata kuliah kedokteran. Nggak mungkin mahasiswa kedokteran bisa ngambil mata kuliah PDSI. Jadi terjaga integritasnya, keutuhannya. Ya kan? Nggak mungkin kamu ngambil mata kuliah yang kodenya MK1 sekian-sekian punyanya PDSI, itu lalu kemudian nilainya pindah ke Fakultas Kedokteran. Nggak mungkin. Karena ada integritas, redundancy dikurangi, inkonsistensi dikurangi, ada standarisasi dan pengamanan yang tersistematis. Oke? Nah, keseimbangan, terpeliharanya keseimbangan antara perbedaan kebutuhan data dari setiap aplikasi. Untuk TU dia butuh apa, untuk keuangan dia butuh apa, finance, lalu untuk administrasi zakat dia butuh apa, untuk kemahasiswaan dia butuh apa, semuanya pasti diatur sedemikian rupa oleh sistem ini. Sehingga kebutuhan-kebutuhan meskipun untuk Himapi mungkin perlunya cuma sebulan sekali update, nggak ada masalah. Otomatis si sistem basis data akan mengatur. Lalu peningkatan akses data. Nah, artinya gara-gara dipakai bersama-sama, bisa jadi satu data kamu dipakai berkali-kali oleh banyak orang, banyak unit ya. Dan kemudian sekali lagi, interdependensi antara data dan aplikasi. Apa itu interdependensi? Data sama programnya, sama aplikasinya dipisahkan.
Kalau kita ngerubah di aplikasi, datanya nggak akan berubah. Aplikasinya saja yang berubah. Programnya saja yang berubah. Datanya aman. Oke. Banyak ya tadi ya keuntungannya. Lalu kerugiannya apa? Nah ini. Meskipun ada banyak keuntungan, kita tetap akan punya kerugian. Nggak mungkin ada keuntungan tanpa ada kerugian. Nggak mungkin kamu dapat manfaat tanpa ada risiko. Ya. Kalau kamu maunya santai-santai aja ya, kemungkinan ya nilai kamu ya segitu-segitu aja, gitu kan? Karena nggak belajar. Jadi semua sistem pasti ada plus dan minusnya. Minusnya apa sih dari sistem basis data? Mahal. Kenapa mahal? Ya, karena kita mesti ngobrol tadi sama banyak unit, sama banyak lembaga, sama banyak divisi, departemen, sama banyak orang. Karena tujuan mereka kan mungkin beda-beda. Nah, bagaimana itu bisa diintegrasikan dalam satu basis data? Artinya kita nggak bisa bikin sembarangan. Nggak bisa kita bilang, oh ini kolomnya ABCD aja. Loh, ABCD aja untuk keuangan. Untuk yang sisakat dia butuh ABCDEFG. Tapi kan saya butuhnya cuma ABCD, nggak perlu EFG. Gimana dong? Nah itu kamu mesti diskusikan tuh. Karena itu pasti akan rumit sistem basis data itu. Sistem basis data kecenderungannya rumit. Apalagi kalau kita bicaranya datanya sudah kompleks. Ya, banyak tabel yang harus dikelola. Ya kalau kemarin contohnya yang pivot table sederhana ya, cuman apa? Kategori, lalu kemudian produknya apa, harga, gitu kan. Dikit banget itu. Sederhana itu. Tapi bayangin kalau itu adalah data satu negara. Tadi. Dengan data satu negara, berarti data dari tiap provinsi harus masuk. Nah, udah. Penanganan dan proses recovery dan backup sulit. Kenapa sulit? Karena si sistem itu tadi kan di-sharing ya, dibagi-bagi. Waktu kita nge-backup, ternyata ada orang yang update. Waktu kamu ngelapor ke TU gitu kan, ini TU alamat saya pindah nih, saya nggak lagi di sini alamatnya, ya TU lagi ngupdate, tahu-tahu dari sisakat keluar surat teguran buat kamu karena ternyata mata kuliah ini kamu nilainya jelek, karena IPK-nya jelek, kamu dapat surat teguran otomatis. Surat itu karena dari TU belum sempat ngupdate, dikirimnya ke alamat yang lama. Nah, gimana nih memastikan bahwa proses tadi, recovery dan backup itu akan terjamin? Kalau kamu lagi ngupdate, kamu lagi memperbaiki alamat, lalu kemudian sistemnya mengupdate, nanti yang diupdate adalah data yang lama. Data yang baru, jangan-jangan belum ke-update, baru bulan depan ke-update-nya. Karena mungkin sistem backup-nya adalah tiap bulan. Nah, berarti selama sebulan, aktivitas data kamu, kalau ada masalah, nah data yang baru hilang tuh. Begitu juga recovery. Nah ini semua kalau teman-teman dari TI di prodi TI, salah satunya dia belajar ini bagaimana membuat recovery dan backup sedemikian rupa sehingga user tidak terganggu aktivitasnya. Kamu ngupdate yang ngupdate aja, nanti juga otomatis kesimpan semua kok. Nah itu tugasnya administrator basis data. Kerusakan pada sistem basis data dapat mempengaruhi departemen yang terkait. Sekali lagi karena ini di-sharing ya, dibagi-bagi, datanya dibagi pakai bersama. Gara-gara kamu salah masukin data, rusak gitu kan. Datanya tidak valid, nanti unit lain bisa jadi kena juga getahnya. Datanya jadi tidak valid. Jadi sebuah sistem basis data itu pasti ada basis datanya itu sendiri, sama ada DBMS. Sistem manajemen basis datanya. Oke. Jadi kalau kita bicara DBMS, sistem basis data itu ada datanya, ada sistem aplikasinya yang ngelola tadi ya. DBMS programnya.
program yang kamu pakai buat ngupdate, ya, buat ngentry data, buat ngupdate, buat ngedelete, buat melakukan query, ya kan, buat pencarian, buat menampilkan. Nah, ini adalah DBMS kan. Oke, kita ngomong DBMS berarti kita ngomong software ya sekarang. Nah, kalau kita ngomongin software, maka biasanya DBMS yang digunakan untuk mengelola data tadi akan menawarkan kepraktisan. Dibandingkan dengan Access, maka dibandingkan dengan Excel, dia kan udah database juga ya, database management pada level yang paling sederhana, flat table, gitu. Nah, pasti database yang lain akan menawarkan kepraktisan yang lebih banyak. Dibandingkan dengan MySQL, Microsoft Access mungkin akan memberikan kepraktisan untuk para pengguna Windows. Lalu kecepatan, lalu mengurangi kejemuan dan kekinian. Kenapa? Oke, kita lihat satu-satu. Dibandingkan kertas, ya kan, pasti lebih praktis. Karena kertas, apalagi kalau datanya sudah banyak ya, berapa banyak kertas yang kamu simpan, files yang harus kamu kelola. Kalau DBMS, kita pakai digital kan, pasti lebih ringkes. Lalu kemudian, dan itu contoh kepraktisan yang paling basic ya. Lalu kemudian kecepatan. Nah, kalau kita bicara tadi DBMS, rata-rata pakai komputer. Kalau komputer, nggak pernah jenuh. Nggak pernah, apa ya, jarang lah komputer itu salah ketik. Salah hitung. 1 tambah 1 pasti 2. 100 sekian juta dibagi sekian, pasti dia ketemu nilainya. Kalau kita kan manusia ngerjain satu-satu manual ya, pasti akan ada kesalahan. Jadi di sini DBMS menawarkan kecepatan karena dia mengandalkan mesin. Dalam hal ini komputer. Sekali lagi, manusia itu seringnya bosan. Kamu sering bosan kan ngerjain ini terus. Ini saya dengerin Pak Yono ngobrol terus tapi nggak ngapa-ngapain, bosan. Iya, saya paham itu. Sebagai manusia, kita cenderung bosan. 10-20 menit pertama, oke, kita bisa dengerin. Setelah itu, kecenderungannya kita cepat bosan. Apalagi yang diulang-ulang, Pak Yono ngomongnya itu melulu. Mesin, nggak ngaruh. Tambahin lagi, nggak peduli. Tapping, ada berapa ribu orang tapping di mesin tapping Transjakarta. Ada yang ngeluh mesinnya? Enggak. Ngeluh mesinnya karena internetnya rusak. Ngeluh mesinnya karena listriknya naik turun jadi rusak. Nah, tapi mereka tetap aja ngerjain itu semua. Dan DBMS kecenderungannya adalah up to date. Karena tadi, pada saat yang bersamaan, saya bisa ngupdate, sementara yang lain bisa melakukan query. Jadi waktu saya query, saya melakukan pencarian data, bisa jadi data saya itu ternyata data yang terbaru yang baru beberapa detik yang lalu diperbarui. Karena kita sharing datanya, DBMS. Komponennya apa? Dari sebuah sistem DBMS tadi, DBM, manajemen basis data. Jelas, hardware kita perlu. Komputernya lah, hard disk-nya kah, sistem backup-nya kah, ada operasinya, sistem operasi, operating system, mau pakai Windows, Linux, ada datanya sendiri, ada DBMS-nya, software yang untuk mengelola ini ya. Kan untuk running MySQL, kalian perlu komputer kan? Hardware. MySQL-nya running-nya pakai apa? Pakai Laragon atau pakai Unix operating system? Kalau Laragon berarti Windows. Kalau Linux berarti kalau pakai Apache biasa dia bisa pakai Linux. Sistem aplikasinya apa? Sangat tergantung. Siapa yang pakai? Ini database yang kamu bikin buat kamu main-main, kamu buat belajar atau buat operasional. Ini yang akan pakai di tingkat nasional atau di tingkat rumah sakit data COVID tadi. Ini akan menentukan.
Lalu dengan sendirinya ada aplikasi. Ini tadi DBMS software ya, MySQL, Postgre, dan kawan-kawannya tadi, MariaDB. Aplikasinya di balik DBMS ini yang user lihat adalah aplikasi. Bisa opsional. Kenapa di sini opsional? Bisa saja kita cukup dengan menampilkan tabel-tabel di Excel, model di Excel, maka selesai masalah. Berarti kita nggak perlu tampilan yang keren-keren. Nah, nggak perlu aplikasi canggih-canggih. Pakai Excel aja cukup. Ya. Jadi ini komponennya sekali lagi. DBMS ada yang nggak kenal nggak? DBase, Foxbase, Airbase. Ini jadul-jadul semua nih. Database management jadul. Jadi kalau kalian ada orang ngomongin DBase, Foxbase, Airbase, ini kemungkinan besar ini mereka bicara aplikasi zaman bahla. DBase sudah nggak ada lagi, jarang ada yang pakai. Zamannya DBase dan Foxbase, ini masih sistem operasinya DOS, belum ada Windows. MS Access, Fox Pro, beberapa masih ada yang pakai Fox Pro, tapi sekali lagi Fox Pro juga udah mulai berkurang. Borland, Paradox, ya. Borland Interbase, MySQL, dan seterusnya. Saya sendiri nggak tahu nih bentuk Informix kayak apa karena belum pernah lihat barangnya. Ini biasanya database gede perusahaan, Sybase juga, dan user. Nah, ini ada optional software. Ngapain tuh optional software? Tadi aplikasi untuk mengelola datanya, tapi bisa juga optional software ini bentuknya adalah perangkat lunak pendukung. Artinya kalau kita mau nge-backup database kita mungkin perlu aplikasi lain untuk nge-backup basis datanya. Nah, itu adalah optional software-nya. Tidak harus menggunakan DBMS ya, bisa jadi kita menggunakan aplikasi lain untuk nge-backup seluruh data. Ya. Atau menampilkan unjuk kerja dari si DBMS, memonitoring. Oh, datanya ada yang rusak nggak? Nah, itu adalah software optional. Oke, penjelasannya bisa kalian baca masing-masing. Ini. Nah, untuk user, sekali lagi, nggak cuman satu macam ya. Ada yang memang usernya itu tugasnya untuk membuat aplikasi. Programmer. Nah, kalau bicara programmer, maka mau nggak mau dia kan harus tahu tuh basis datanya apa yang digunakan. Lalu kemudian pemahar yang sudah mahir, casual. Ini adalah pengguna misalnya di bank teller, ya. Dia tinggal tek ngelayanin, saya mau minjem duit. Oh, ini formnya mana Pak? Ini print, cepet banget mereka ngisi. Mereka udah mahir. Atau pemakai yang umum. Nah, pengguna aplikasi, kamu baru nginstall, itu udah berarti kan ya, end user. Kalau kamu nginstall Gojek gitu kan, itu berarti kamu pemakai akhir tuh. Naif, end user. Nggak tahu apa-apa. Pokoknya kamu pakainya Gojek, kamu nggak perlu tahu di belakangnya itu ada apa. Database-nya Gojek, nggak ngerti kamu. Nah, specialized user itu bisa jadi tim orang-orang yang memanfaatkan Gojek, yang memanfaatkan data-data Tokopedia, data scientist-nya Gojek untuk melihat apakah perlu memberikan layanan baru di Gojek. Nah, itu pasti pemakai khusus. Oke. Jadi pemakai sendiri levelnya banyak. Bisa jadi nih kalau kemarin ada levelnya 3 level, operasional, lalu manajerial, yang paling atas strategik. Nah, strategik bisa semuanya. Leveling itu tadi ada bisa di pemakai ini semua.
Oke, dijelasin lagi satu-satu. Apa itu pemakai umum, apa itu pemakai khusus, ya kan? Artificial intelligence itu adalah bagian yang memanfaatkan data. Bisa jadi bukan orang, tapi software. Software yang memanen data-data di database kita untuk dianalisis. Yang bersifat opsional tadi bisa jadi pemakai akhir, bisa juga, tapi bisa juga ini memang didesain untuk mengelola software. Nah, bicara data, jadi kalian mesti bicara juga data itu ada diabstraksikan, digambarkan, ada beberapa layer, ya. Ada beberapa level, tingkatan. Di Gojek, kalian tidak akan pernah melihat fisik data kalian. Nama kalian disimpan dengan ID apa sih yang dikenal, mungkin hanya handphone kalian, ya kan, untuk Gojek. Lalu kemudian kalian dikenal dengan, oh ini si 08161325 sekian, itu tinggalnya di sini. Nah, itu yang kalian lihat. Tapi di database-nya Gojek, kalian tidak akan pernah lihat itu. Jadi bisa jadi ada detail yang disembunyikan. Ya. Dan itu artinya yang kalian hadapi adalah interface antarmuka. Antarmuka inilah yang didesain sedemikian rupa supaya itu menjadi user friendly. Kalian pakai Gojek, nginstall langsung bisa pakai kan, langsung bisa mesen, langsung bisa ngirim, langsung bisa minta dianterin dan seterusnya. Nah, itu adalah interface yang memang dirancang untuk kalian. Jadi kalau abstraksi data, maka layernya itu ada 3. Ada di tingkat fisik, di tingkat konsep, sama di tingkat view, tampilan. Pandangan atau tampilannya. Jadi untuk setiap DBMS, pasti akan ada abstraksi abstraksi data di 3 tingkatan ini, di 3 layer ini. Ya, gambarannya kira-kira seperti ini, detailnya. Nah, gini. Jadi kalau di tingkat fisik, kalian mungkin nggak perlu tahu. Ini urusannya si sistem server yang lola. Ya. Kalian sebagai perancang basis data, biasanya kalian konsepnya di sini, konseptual level. Lalu kemudian mungkin kalau kalian juga selain membangun basis data, paling kalau basis datanya kecil, maka kalian juga harus bikin interface-nya kan. Tampilan yang akan digunakan untuk mengentry data. Berarti kalian akan bicara tentang view. Oh, ini data untuk bagian pemesanan. Ini data untuk bagian keuangan. Ini untuk data bagian kliennya yang entry data. Nah, itu semua harus bisa kalian pahami. Kalau kalian mau bikin program atau mau bikin aplikasi berbasis database. Jadi paling tidak konseptual ini harus kalian kuasai. Kenapa datanya harus dibagi-bagi seperti ini? Tadi pertanyaan tentang bagaimana bisa nggak kalian membuat flat table dari laporan. Nah, berarti kan kalian harus kuasain tuh. Kenapa laporannya begini yang dibutuhkan? Kalau laporannya begini, bulan depan laporannya berubah nggak? Bagaimana itu semua bisa dikonsepkan, di tingkat konsep ya, digambarkan, diabstraksi gitu, sehingga nanti programmer langsung bisa ngeliat, oke, berarti tabel ini nyambungnya di sini ya, tabel ini nyambungnya di sini ya. Kalau untuk keuangan, berarti hanya tabel ini aja yang diperlukan. Nah, itu semua diatur di conceptual level. Physical level, oh ini servernya yang mana nih yang nyimpan basis datanya? Di backup di hard disk nomor sekian. Jadi kita ngomong data fisiknya disimpan di komputer mana, di hard disk nomor berapa. Nah itu kita nggak akan bicara lebih jauh ke sana. Kita akan bicara lebih banyak di konsep sama di interface nanti. Oke. Sekali lagi, tadi ada keuntungan banyak ya di BMS, maka
biasanya kenapa kita pakai DBMS ini adalah tujuan yang ingin dicapai. Celakanya adalah kita bikin program gitu kan, tapi ternyata program kita justru malah menimbulkan kelambatan dan user friendly-nya minta ampun, mesti belajar dulu 3 hari 3 malam baru bisa menggunakan aplikasi. Ya, berarti tujuan DBMS-nya gagal. Kenapa? Karena interface yang digunakan ternyata justru malah mengakibatkan kelambatan dan kesulitan. Gitu. Jadi harusnya tujuan DBMS ini tercapai dalam aplikasi yang kita bangun untuk mengelola basis data kita. Kecepatan, kemudahan, efisiensi, ruang simpan ya, akurasi, ketersediaan, availability. Datanya bisa diakses 24 jam. Completeness, tidak ada lagi data yang bolong-bolong. Keamanan, dijamin bahwa mahasiswa dengan nomor NPM 15020200123 itu tidak akan pernah bisa mengakses data-data mahasiswa lain. Hanya data mahasiswa nomor NPM sekian yang bisa muncul di layar. Nah, itu adalah security. Kebersamaan pakai, shareability, oke. Data 15020200123 itu bisa dipakai untuk unit administrasi, untuk sysakad, untuk email, untuk dan seterusnya. Wah, ternyata meskipun kita sudah pakai DBMS, kita tetap mesti ngetik-ngetik. Berarti itu tujuan DBMS-nya belum tercapai dalam hal shareability misalnya. Nah, itu mesti kalian perhatikan baik-baik. Ini penjelasannya, silakan dibaca. Tapi pada prinsipnya tadi kecepatan dan kemudahan, efisiensi. Kenapa efisiensi? Nanti kita lihat. Kalau praktek nanti mulai kelihatan ya, bagaimana kita bisa efisien sebenarnya dengan adanya DBMS. Lalu akurasi, ketersediaan, kelengkapan, meskipun ada banyak fungsi jalan bersamaan, tapi semuanya pasti lengkap. Security, lalu kebersamaan. Oke. Lalu kalau tadi tujuan, maka DBMS, waktu kita bikin DBMS, maka ini adalah fungsi-fungsi yang harusnya muncul dalam program yang kita bangun. Kalau kalian bangun program. Program apa? Program untuk mengelola basis data. Ada fungsi pendefinisian data. Ada fungsi untuk memanipulasi data. Ada fungsi untuk keamanan dan integritas. Ada fungsi untuk recovery dan concurrency. Pembatasan, concurrent ya. Sekarang kalau di layar kamu login pakai 2 device, maka device yang satu pasti keluar. Itu artinya concurrent. Loginmu hanya bisa digunakan di satu device. Loginnya bisa, aplikasi ini bisa untuk 100 user. Concurrent-nya 100 user, begitu udah 101, yang 101 akan ditolak. Bagaimana kita mengatur itu semua? Itu adalah fungsi concurrency. Concurrent ya. Dictionary, pasti ada kamus, ada list ya. Lookup, kalau di database itu lookup table biasanya. Tabel-tabel yang dijadikan rujukan, nah itu data dictionary. Dan kemudian ada fungsi-fungsi yang memang tujuannya adalah mengatur performance, unjuk kerja dari sistem basis data kita. Oke, datanya sudah 2 juta, sudah 1 miliar. Gimana data itu performance-nya tetap lancar? Unjuk kerjanya tetap lancar. Nah, itu pasti ada fungsi-fungsi yang mengatur supaya meskipun data total kita jumlahnya udah miliaran, waktu kita mengquery dengan mudah kita tetap cepat mampu mengquery data yang miliaran tadi.
Dan di situ adalah fungsi-fungsi performance yang diatur. Jadi kalau kamu bisa bayangin ya, ini jangan bayangin database perpustakaan sederhana ya. Kamu bayangin ini database Gojek yang sekian ratus ribu driver gitu kan, sekian juta pengguna Gojek gitu kan. Atau Tokopedia lah. Nah, itu yang mesti kalian bayangkan nih. Fungsi-fungsinya harus dipikirin. Tapi kalau untuk hanya mengelola sebuah toko kelontong kecil gitu ya, mungkin data definition, data manipulation, oke lah, security integritas lah. Yang gunain cuma kamu-kamu doang, security sama integrity-nya mungkin bisa diabaikan. Ya kan? Karena yang gunain ya cuma kamu-kamu doang. Tapi kalau ngomongin Tokopedia, Gojek, nah ini mesti dipikirin. Begitu juga performance. Kalau data transaksinya sehari cuma 10 orang gitu, ya nggak ada masalah lah. Nggak perlu canggih-canggih banget performance-nya, fungsinya juga ya biasa-biasa aja cukup lah. Tapi kalau kita bicara tentang tadi, ada sekian ratus ribu driver, ada sekian ratus ribu merchant, ada sekian ratus ribu, sekian juta transaksi per hari, berarti fungsi performance-nya harus dipikirin. Ini bagaimana nih ngatasin 100 juta pengguna transaksi Gojek sehari. Oke, definisinya silakan dibaca lagi. Data recovery dan concurrency itu gimana? Akses data ya. Bersama-sama gimana ngaturnya. Kalau ada 10 orang mesen barang pada saat yang bersamaan, gimana itu teratur? Bahwa Tokopedia misalnya, ada toko X, barangnya tinggal 5, tapi pada saat yang bersamaan ada 10 orang yang pesan barang tersebut. Gimana supaya barang yang ada di toko itu habis, tapi 10 orang itu terlayani juga? Nah, mungkin terlayaninya dalam artian, ya kalau udah begitu yang habis, ya yang lain ditolak. Harus ada data dictionary, dan sekali lagi ada performance. Oke, itu pengantar basis data kita. Ada yang mau ditanyain dulu sampai di sini? Silakan dibaca lagi. Kalau mau ditanyain boleh, nanti lewat grup Telegram boleh, atau nanti saya bisa buka di forum kalau kalian mau bertanya. Jadi sekali lagi, sistem basis data, ada basis data yang bisa kalian lihat sebagai user, itu interface. Yang di belakang itu nanti ada macam-macam. Kenapa kita bangun basis data? Pasti ada tujuannya. Ya kan? Ada keuntungan yang ingin diraih. Supaya itu semua bisa tercapai, harus ada fungsi-fungsi minimal. Nah, ada keunggulan, ada kelemahan. Ya. Komponennya apa aja? Basis data, dibaca lagi. Lalu kemudian layering atau leveling data, tingkatan data, ada di level fisik, ada di level konsep, ada di level tampilan, view. Wah, pusing Pak baca. Oke, nanti kita lihat. Jadi, kalau kita praktekin, nanti kamu balikin lagi ke sini. Setiap kali praktek, oh berarti ini adalah layer mana nih? Oh, ini layer abstraksinya nih yang kita bahas. Oh, ini layer tampilannya yang kita bahas. Nah, itu mestinya kalian pahami itu waktu nanti kalian mulai membuat basis data. Tapi jangan, oh kita lagi bikin program, udah lupakan yang ini semua. Jangan. Kembali lagi ke sini. Jadi setiap kali nanti kamu baca, oh ini nyambungnya begini ya. Hubungan antara materi sebelumnya dan yang sudahnya itu tetap akan nyambung. Oke? Ada mau ditanyakan dulu sampai di sini? Ini teori kita, nggak usah banyak-banyak. Nggak usah panjang-panjang.
Karena saya akan mempraktekkan bagaimana kita membuat basis data sederhana, DBMS, flat table, tapi mirip-mirip ya dengan mengupayakan tadi tujuan DBMS, yaitu akurasi, ya kan, mengurangi ini redundancy, nih pengulangan-pengulangan dan menciptakan, menghindari adanya inkonsistensi. Bagaimana bisa kita lakukan secara sederhana? Bisa pakai Excel pun bisa. Gitu. Itu yang akan kita coba praktekkan. Kalau kalian tidak ada pertanyaan dulu nih. Gimana? Ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada yang angkat tangan, nggak ada yang bertanya. Oke. Silakan dibaca. Nanti kita pelajari lagi. Kita selesaikan dulu. Saya stop share. 58. Oke, sip. Kita praktek ya, pakai Excel. Bagaimana kita membuat sebuah sistem sederhana. DBMS-nya sebenarnya flat table. Tapi kita manfaatkan fungsi DBMS yang ada di flat table tadi, pakai Excel, untuk menghindari pengulangan dan menciptakan konsistensi data. Oke? Itu ada di materi kita di layar. Kalian bisa unduh di layar, sorry, sebentar, share. Manajemen basis data. Itu ada di sini. Excel. Kita bicara pseudo RDBMS. Jadi DBMS relational, tapi pseudo. Pseudo itu bohong-bohongan. Tidak real. Makanya namanya pseudo RDBMS. Bisa apa pakai Excel? Bisa. Ini. Kalau kita download. Kalau di download, saya sudah download kalau nggak salah ya. Saya sudah download belum? Download. Nah ini. Contoh RDBMS Excel. Jadi ini adalah contoh. Kalian bisa pelajari lagi. Data perpustakaan. TBM. Taman Bacaan Masyarakat. Oke? Komputernya nggak canggih-canggih. Komputernya komputer jadul. Cuman ada Excel. Tapi kita pengen menerapkan basis data yang konsisten. Yang memudahkan. Gimana caranya? Nah, ini sederhana. Jadi kalau misalnya ini contohnya, kalau di perpustakaan apa sih? Pasti ada daftar buku ya. Saya gedein deh biar kelihatan. Oke. Pasti ada daftar buku. Koleksi kita banyak. Kalau di TBM, kita kasih kode kan, bukunya nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kalau ada video ya mungkin ada CD ya kita bisa kasih kode CD 1, CD 2, CD 3. Oke. Lalu kemudian untuk setiap koleksi kita berikan dia deskripsi bibliografi. Wakilnya. Oh bisa macam-macam. Alah buat TBM paling yang dicari apa sih judul ya kan? Pengarang, tahun terbit. Ada di TBM yang nanyain subjek. Kayaknya enggak ya. Mungkin klasifikasi sederhana untuk SD, untuk SMP, atau untuk umum, dewasa, anak-anak, gitu kan ya. Nah, silakan. Kalian lengkapin deh tuh kolom-kolomnya. Tapi kita main sederhana aja dulu. Maka namanya juga sederhana. Harry Potter, ya kan, buku kita.
Yang pertama, buku kita yang kedua, Harry Potter juga. Tapi yang kedua adalah Goblet of Fire. Yang ngarang J.K. Rowling. Sama-sama J.K. Rowling. Tahun terbitnya tahun 2000, yang ini tahun 98. Lalu ada buku tentang pangkalan data untuk pengelolaan lembaga informasi. Yang nulis Ari Nugraha. Wah, ini diterbitkan tahun 2017. Ini sebenarnya buku wajib nih kalau kalian baca RPS ya. Bisa kalian cari deh, pangkalan data, beli. Karena ini lumayan, bukunya mudah difahami. Dan ini nanti bagian dari tahapan kuliah kita berikutnya. Normalisasi basis data. Ya. Pak, boleh nggak kita tampilin? Boleh aja, silakan tampilin. Ada apa tadi? Umur. Oh, ini untuk, wah ini bahasa Inggris untuk dewasa ini. Oh, untuk remaja lah. Bukan untuk anak-anak, remaja. Ini juga untuk remaja. Wah, ini untuk yang dewasa nih bukunya. Ini jenis, oke, jenis. Jenisnya apa nih? Ini jenisnya fiksi, ya kan? Ini juga fiksi. Ini apa lagi? Ini fiksi bukan? Non-fiksi, Pak. Non-fiksi. Ada lagi nggak yang perlu? Ya terserah, kebutuhan kalian apa? Oh, ini bahasa perlu, karena bahasa penting. Ada di TBM kita, ada yang nanyain, ada nggak yang buku bahasa Perancis? Dia mau belajar bahasa Perancis rupanya. Boleh aja. Silahkan, lengkapin. English atau Inggris, ya kan? Inggris juga. Oops, sorry. Dan ini Indonesia. Indonesia. Wah, boleh nggak Pak pakai INA? Boleh nggak Pak pakai EN? Terserah. Tapi yang penting kalian punya basis data yang flat. Oke? Nah, lengkapin deh tuh koleksi kita semua. Di anggota, kita juga punya anggota, nomor anggotanya ya, siapa saja anggota kita, namanya apa, alamatnya, telepon. Oh, perlu Pak, RT RW. Oke. RT dan RW. Apalagi yang kurang, silakan lengkapin semua. Nah, kalau ini sudah flat, maka kalau kita mau nyatet, mau minjem buku, misalnya kita mau bikin daftar peminjaman, maka kita akan ngetik lagi nama bukunya. Harry Potter dan Chamber of Secret dipinjam oleh Subekti Haryanto. Pinjamnya tanggal sekian gitu. Judulnya apa, ya kan? Oh, nomor dulu, nomor. Lalu judul buku yang dipinjam, ya kan? Peminjamnya. Lalu tanggal pinjam. Lalu tanggal kembali, gitu ya. Ngetik judul, tadi redundant, berkali-kali kan. Kalau bukunya ternyata Harry Potter banyak yang minta, gitu kan, banyak dipinjam oleh orang-orang, oleh anak-anak remaja misalnya. Berarti kan di catatan peminjaman kalau kamu harus ngetik berkali-kali kan. Harry Potter, Goblet of Fire, Harry Potter, Chamber of Secret, Harry Potter, Goblet of Fire yang dipinjam oleh si X, dan seterusnya, dan seterusnya. Redundantnya banyak banget. Belum nanti inkonsistensi. Harry Potter, karena lupa R-nya cuma 1. Nah, nanti dicari Harry, ya nggak ketemu. Karena satunya 2R, satunya 1R. Bagaimana kita menghindari pengulangan tadi? Nah, kita bisa pakai dictionary, lookup table,
Ini jadi lookup, ini jadi dictionary kita, daftar kamus kita, daftar buku kita. Ini jadi daftar kamus anggota TBM kita, gitu ya. Lalu di tabel peminjaman kita bikin begini. Nomor urut, oke. Nomor anggota, nama anggotanya kita bikin otomatis supaya tidak salah. Kenapa? Mungkin kita nggak hafal namanya. Kita mintain aja. Kamu nomor anggotanya berapa? Nanti otomatis nama anggotanya muncul. Bukunya apa? Nomor bukunya apa? Nomor induk bukunya. Nanti otomatis judulnya keluar. Kamu tinggal ngisi tanggal pinjam dan tanggal kembali. Oke, abaikan dulu yang ini. Nah ini, kita gunakan VLOOKUP. Ya, kita lihat VLOOKUP B3 ini. Lalu kemudian anggota, berarti kolom anggota, tabel anggota. Datanya database anggota, lookup table-nya anggota. Kolom yang nomor 2 yang ditampilkan. Kita lihat. Ini kolom 1, ini kolom 2. Jadi pasti di sheet peminjaman, kalau saya isi escape anggotanya A0011 ya. A0011 11. Benarkah? Agung Rahmadi dia keluar. Loh Pak, kok 0011 Agung Rahmadi? Iya, berarti salah nih. 0011. Kenapa salah? Bisa diperhatikan nggak? Ini. Di sini kita perlu memastikan bahwa nomornya hanya muncul 1 kali. Ini begitu ketemu ini antara 10 dengan 100, ya kan? Komputer ngelihatnya digit yang 1, 2, 3, 4, 5 pertama doang. Sehingga yang muncul adalah, kita lihat, Agung Rahmadi. Padahal harusnya Subekti Haryanto. Nah ini pseudo. Jadi dia masih blow on. Tapi kita bisa ngatur. 010, kita lihat lagi. 0011. Oke. 0011 itu harusnya adalah Ginanjar Mulyadi. Nah, ini caranya berarti kita mesti sort. Ini kita sort. Sort berdasarkan A to Z. Oke. Nah, yang ini kita ganti. Kalau 100 ya berarti mestinya 100 ya. Digitnya harus tetap sama. Nah, sekarang kalau begini, kita lihat sudah lagi bukan si Agung tapi jadi Ginanjar Mulyadi. Buku. Oh, dia minjem buku Pangkalan Data. Nomornya B, kosongnya 3 kali dan 3 peminjaman. B, kosongnya 3 kali, nomor 3. Nggak perlu ngetik lagi, kita bisa cek langsung. Oh iya benar bukunya. Oh, nomor bukunya juga benar. Berarti kita mengurangi inkonsistensi ya dalam penulisan judul. Oke. 2. Bikinnya gimana sih, Pak? Nih, fungsi lookup table. Jadi, kalau saya cek lagi, misalnya saya isi tadi A0100, A0 100 ya. Oke. Jadi ngetiknya sama dengan V lookup, vertical lookup.
Oke. Apa yang dicari? Kita cari nomor ini. Dari mana? Dictionary-nya, daftar yang jadi rujukan. Oh, ini anggota ya, karena kita mau lihat nama anggotanya siapa. Berarti kita bilang dari tabel anggota. Kalian bisa blok seperti ini, ya. Atau bisa juga kalian sebutkan saja tabel anggota. Karena ini sudah dibikin tabel, maka saya tinggal nyebut. Ini saya ulang. Kalian bisa blok ya, koma, anggota. Oh, anggotanya ada berapa? Ya udah diblok aja semua. Dari sini sampai semua anggota kita kepilih, misalnya sampai sini. Enter. Oke. Lalu kita lihat lagi. Urutan berapa nih? Urutan 1, urutan 2. Oke. Berarti di peminjaman, sorry. Anggota, oke. Ini nomor 2. Kasih tutup kurung. Agung Rahmadi. Bayangin kalau ada ratusan buku gitu kan, TBM kan rata-rata ya mungkin nggak sampai 1000, tapi ada kalau udah sampai ratusan, paling tidak kamu tidak akan salah ketik judulnya. Cukup dengan mengetik judul bukunya ataupun nomor keanggotaan. Yang ini gimana? Sama aja. Nomor induk buku ya. Nomor induk bukunya misalnya bukunya B03 kali nomor 2. Oh, nomor 1. Nomor 2 kan Goblet of Fire. Nomor 1 adalah Chamber of Secret. Berarti di sini sama. Sama dengan V. Lookup. Apa yang dirujuk? Ini. Rujukannya ada di sini. Kalian bisa blok. Nih, misalnya. Lalu kemudian mau ditampilin apa? Judul. Berarti kalau judul kolom nomor 1, nomor 2. Saya mau kolom pengarang. Ya, berarti kamu masukinnya 3. Ups. Ada yang kurang di sini. B ininya belum. Nah, kan? J.K. Rowling. Kalau saya ganti nomor 4 gimana, Pak? Coba ya. Oh, tahun terbit ya jadi. Oke, sampai di sini. Ada yang masih bingung? Silahkan di-download, dicoba-coba, diperhatikan baik-baik contoh yang ada di sini. Bagaimana kalian ngerubah-rubah, silakan aja dirubah-rubah. Nanti kalau ada yang error ya, download lagi, pelajari lagi. Tapi yang jelas, fungsi lookup ini adalah ini. Nilai yang dicari apa? Berarti yang dirujuk ini. Tabel dictionary-nya. Kalau ini anggota ya dirujuknya ke tabel anggota ya. Maka kita masukin itu rujukan datanya. Lalu kolom atribut yang mau ditampilkan apa? Kalau true, itu berarti yang mirip. Ya. Kalau coba kita isi false deh. Di sini false mau nggak ya? Saya isi false. No 011 Ginanjar Mulyadi. Benar kan? Oke, betul. Sekarang kalau saya ganti, coba ini 100. Ini saya ganti 0. Jadi digitnya beda ya, sama yang di atas. Oke, lalu saya ganti. Ini bukan, tapi 10. Coba jadinya apa? Subekti, benarkah anggotanya? Subekti.
Nah, dia tidak lari ke 100. Tapi kalau saya ganti true, mirip. Dia jadi subekti. Subekti. Agung mestinya dia jadinya. Peminjaman. Kenapa dia subekti? Anggota. Oh, sorry. Kalau kita nggak pakai ini. Nah. Agak aneh nih. Harusnya kalau true, ini ada kata true atau false, yang mirip-mirip akan ditampilin. Yang pertama kali mirip, dia kayak muncul pertama kali. Datanya terlalu dikit. Mungkin kalau datanya udah banyak, kita bisa lihat lebih detail lagi. Kalau di false, ya berarti yang sama persis. Nggak boleh beda sedikit pun. Kalau dia 5 digit, yang dicari 6 digit, apa? Yang kamu rujuk 6 digit, ya nanti ya dia akan nyari yang persis 6 digit. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, diutak-atik aja, dimain-mainkan saja ini buat praktik. Tapi kalau kamu mau bikin TBM di rumah atau ada di sekeliling kamu ada TBM gitu kan, tanyain nyatetnya gimana. Kalau masih catat manual, tawarin. Ini ada Excel nih bisa dipakai, coba aja pakai. Jadi mereka dengan cepat bisa. Bahkan bisa menghitung denda. Tanggal pinjam, oke. Tanggal kembali, ini. Oke. Tanggal kembalinya berapa? Tanggal kembalinya 14 hari, boleh minjem. Oh, kalau TBM 14 hari kelamaan, seminggu aja. Oke. Berarti tanggal ini kita tambahkan dengan 7. Ini kita tambahin 14 ya. Jadi kalau misalnya saya mau hari ini, tadi minjem, oke. Ini jangan 4, tapi diganti 2. Oke. G22. Kacau nih. G2. Skip, sorry. Kenapa nggak mau keyboard saya? Oke. Nah, sekarang Harry Potter. Minjam hari ini. Hari ini tanggal 18. Bulan 2. Tahun 2022. Supaya enak, kita format kolom ini. Format. Pakai date. Biar lengkap, kita pakai yang begini. Sorry. Yuk. Oh, dia tidak dikenal. Oh, karena salah ketik. 02 18 2022. Nah, baru dia kenal. Berapa lama? 7 hari. Berarti tinggal sama dengan tanggal yang kita masukin plus 7. 25 Februari. Lalu dikembalikan. Dikembalikan kapan? Ternyata dia mengembalikannya tanggal 1 Maret. 1 Maret berarti 3, 1, 2022. Oke, ini kita juga formatnya kita samakan lagi. Biar enak tampilannya. Oke. Ya. Wah, telat dong. Oh, gimana caranya menghitung berapa lama telat? Tinggal kita kurangin ini, dikurangin ini. Coba. Tanggal 1 Maret dikurangin tanggal ini. Berarti dia terlambat 4 hari. Loh,
Kok 4 hari, Pak? Iya, kan Februari sampai tanggal 28 kan bulan ini? Benar nggak? Oh, kalau gitu didenda dong. Oke, mau didenda berapa? Seharinya 100, seharinya 500. Ya udah, berarti kita tinggal kalikan. Rumusan tadi kalikan 500. Berarti dendanya 2.000. Ya, simpel ya? Iya. Ini tapi sederhana nih. RDBMS juga kan? Saya nggak peduli ngetik-ngetik, yang lain muncul dengan sendirinya, cukup dengan memasukkan nomor anggota dan nomor induk. Oke? Kalau ini udah jadi, mau bikin pivot table, laporan per bulan, berapa jumlah denda per bulan, dan seterusnya, selesai sudah. Kalau datanya banyak. Jadi kalau kamu mikir, waduh saya mau diminta bantuin TBM, ya ini dengan sistem sederhana, basis data paling sederhana, menggunakan Excel. Kamu udah bisa bikin macam-macam. Pivot table kemarin udah ya, kan tinggal kita atur-atur lagi kan. Kalau datanya udah banyak, bikinin deh pivot table, sehingga dia pengen bisa ngelihat, oh ternyata buku ini paling banyak dipinjam. Nah, misalnya. Buku B003 itu paling banyak dipinjam. Kenapa? Oh, gini. Nah, berarti itu sampai di level apa? Tadi data. Di level apa? Data di fisik, ada di konseptual, ada di tampilan. Nah, ini kita udah bicara tampilan. Karena tadi kita atur-atur formatnya supaya mudah difahami oleh yang menggunakan. Kan nggak perlu programmer toh? Nggak perlu memang, tapi kalian perlu tahu bagaimana mengatur formatnya supaya orang tidak salah. Bahwa ini maksudnya adalah 18 Februari, bukan apa bulan 18 tanggal 2. Nggak ada bulan 18. Gitu. Kalau buku kalian banyak, isi aja coba banyakin gitu ya. Lalu kemudian anggotanya juga banyakin. Transaksi peminjamannya masukin aja. Peminjam buku apa? Buku ini siapa namanya? Masukin nama apa anggotanya, masukin bukunya, tanggal pinjam. Nah, kamu tinggal copy-copy deh. Oh, ini tadi tanggalnya tanggal 7, masukin 7. Dendanya, nah, dendanya 500. Ya udah berarti ini diganti 500. Oh, dendanya 1000. Oke. Berarti 1000. 100 ini mah. Sorry. Kurang 01, 1000. Ya? Ya, kalau udah tinggal copy. Ya kan? Nol, karena nggak ada selisihnya 0. Yang perlu kalian perhatikan, karena kalian pakai nomor begini ya, blok, pakai kolom dan row, baris untuk data rujukan, maka kalau kalian copy, ini pasti berantakan. Coba ya, saya copy ya. Lihat, ini berapa? A1F36. Agung Rahmadinya A2 jadi F37. Berarti kan error pasti di data. Harusnya kan rujukannya tetap sama kan? Gimana caranya? Kalian bisa pakai tabel. Ini seperti ini nih. Kok namanya? Sorry. Kalau kalian lihat, nah ini anggota. Karena di sini saya sudah berikan dia nama. Kita lihat tabel sebentar. Saya hide dulu yang ini. Kalau ada data, ya, kita tampilkan datanya.
data, tabel, mana tabel? Insert tabel, data. Ini udah di data soal ini. Escape dulu. Oke. Anggota, ya kan? Hide. Ini di data. Insert ya. Tabel. Data, mana data? Name, data, tabel, group, view, tabel. Ada di mana nih tabel? Ada yang ingat? Kok hilang dari saya? Get data from table. Recent. Tabel, ada di mana tabel? Tabel. Ada yang tahu di mana tabel? Cara memberi tabel? Kalau di tempat saya malah nggak kelihatan. Book static. Insert. Oke, saya coba remove kali ya. Ini karena ini tabel. Insert. Formula bukan, harusnya sih di data nih. Query. Table tools, oke, table design. Nah, ini dia. Di bawah table design. Jadi kalian select ya, table, lalu table design. Ini ada, saya beri nama anggota. Jadi kalau misalnya, oke, kita buka baru ya. Kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, kolom C, kolom F. Datanya 1, 2, 3, 4. Oke. Kita copy aja semua. Kalau kalian mau beri, nah ini kan tabel nih. Mau kalian rename menjadi tabel, berarti tinggal klik insert tabel. Nah, kasih nama deh tabelnya. Oke. Table design, kasih nama tabelnya. Nama tabel saya. Oke. Ya, nama tabel saya. Nah, sekarang kalau saya mau merujuk ke angka ini, karena tadi lookup table kan butuh dictionary table ya, dictionary data, maka saya tinggal bilang sama dengan v lookup value yang ada di sini, lalu saya tinggal tulis tadi tabelnya, namanya. Nama tabel saya. Nah, itu muncul. Nama tabel, bukan tabel, tabel saya. Kolom nomor 3. Not available, karena nggak ada isinya. Kalau saya isi 3, nah, jadi 3. Nah, kalau gini, kalian copy ya, nih, tetap kan nama tabel saya semua di sini. Nah, kalian nggak perlu ngeblok lagi. Saya nomor 7, nggak ada Z. 7, 4,
89. Ya. Tapi kalau kamu pakainya blok, V lookup yang ini, lalu kamu blok ini misalnya, ini, koma, ya blok semuanya segini, ya. Lalu nomor 4, kalau saya isi 1, 1. Oke, tapi kalau saya copy ke sini, kalau saya isi 1, 1. Kalau saya isi 3, masih mau ya? A3 F12. Kalau saya isi 7, mau nggak dia? Saya isi 1, not available. Saya isi 1, not available. Beda ya? Ini kalau saya isi 1, saya copy, tetap 1. Kenapa? Karena di sini kolomnya berubah. Oh, dia makin turun ke bawah. Oke. Nomor 2 juga jadi hilang. Nomor 2. Kalau saya isi nomor 2, dia juga not available. Padahal kalau saya isi nomor 2 yang di sini, dia muncul. Nah, itu tadi tabel. Oke, ada yang mau ditanyain sampai di sini? Kita ketik aja tabelnya, dipelajarin jumlah-jumlahan. Download Excel-nya, lalu kemudian putar-putar lagi videonya untuk mempelajari, oh ya tadi Pak Yono ngapain sih merubahnya begini, jadinya begini. Dan itu adalah sekali lagi, database management yang sangat-sangat sederhana. Jadi kalau kalian bilang, wah database management mesti begini. Ya kalau cuma tergantung kebutuhannya tadi, kalau buat di warung ya jangan-jangan kamu bisa bikin kayak gini kan. Buku diganti item jualan kamu di warung, ya kan. Lalu kemudian anggota diganti pembeli. Tanggal sekian, harga sekian, berapa jumlah, dan seterusnya. Selesai sudah. Untuk database jual beli di warung. Nah ini yang saya kasih tadi untuk perpustakaan. TBM, kecil. Pak bisa sampai berapa? Sekarang tergantung Excel yang kamu pakai. Dia bisa kemampuannya sebesar apa. Kecepatannya akan tergantung dari komputernya. Gitu. Ada yang mau tanyain sampai di sini? Kalau nggak ada, ya kenapa? Izin bertanya, misalnya tadi di data itu ada 2 orang minjem satu buku yang sama. Itu ditulisnya pakai true ya, Pak? 2 orang minjem buku satu yang sama. Minjem buku, pokoknya judulnya sama, Pak. Gitu. Nggak mungkin dong. Pasti tanggalnya beda kan? Nggak mungkin pada satu hari yang sama, saya minjem bukunya apa tadi Harry Potter Goblet of Fire tanggal sekian gitu kan. Lalu saya minjem lagi tanggal yang sama, hari yang sama minjem. Wah, berarti salah datanya. Nah, yang maksudnya true sama false itu adalah ini rujukannya. Coba saya share screen lagi. Ini datanya cuma sedikit sih ya. Kalau datanya banyak, mungkin kita bisa lihat enak. Peminjaman. Nah, kalau tanpa true false, itu artinya sebenarnya kamu true. By default dia nilainya adalah true. Artinya yang mirip. Nah, ini kalau saya tulis satu-satu, coba ya, saya tambahin dulu deh datanya. Ada lagi anggota yang A00, tapi kali ini 111. Oke, namanya Wardiono.
Oke, ini saya sort. Datanya saya sort berdasarkan A to Z. Oke, sudah ya. Sekarang kalau peminjaman, coba saya... Iya, nah ini lihat tuh. A0100 jadi Wardiono kan? Padahal kalau di sini A0100 harusnya Agung Rahmadi dong. Benar nggak? Karena kita pakai yang mirip. Dia akan lihat, oh yang terakhir yang paling mirip urutannya. Makanya dia munculin Wardiono. Padahal harusnya di sini kalau saya jadiin false, saya tambahin false ya. Ini kan by default true. Boleh huruf besar, boleh huruf kecil. Not available. Kenapa? Karena urutannya ngaco. Ini harusnya kan ngurutnya gimana? Kalau berurutan kan berarti 10, 11 dulu baru 100 kan ya? Benar nggak? Ya, karena urutannya ngaco, berantakan dia. Ini berarti kita mestinya memang, kalau kita urutin yang benar ya, ini kan urutannya saya ganti. Saya ganti dia urutannya di sini 100. Ini jadi 11. Oke. Sorry. Kebanyakan. Nah, kan urutannya harusnya begini nih yang benar. Maka sekarang kalau kita klik di sini, A100 false. Kenapa nggak keluar? Sheet anggota. Oh, karena A00, bukan A0. Sementara di sini A, baru dia muncul. Ginanjar. Tapi karena kita true, maka A0100, loh, A0100 kan nggak ada. Mana? A0100 nggak ada kan? A0100 nggak ada kan? Tapi karena kita mirip, oh menurut si Excel, dia ngecek yang buntutnya 100 doang, mirip-mirip, nggak ada yang mirip. Makanya kemudian dia ambil nilai yang paling akhir, yaitu Wardiono. Muncullah di sini. Karena kita nggak pakai true or false. Kalau nggak pakai true false, berarti true. Yang mirip. Dia akan mencoba mencari yang mirip. Kalau menurut Excel, A0100 tuh miripnya si Wardiono, bukan Ginanjar. Tapi begitu kita pakai false, artinya harus benar-benar pas sama persis, waktu kita ketik A0100, dia not available. Lihatnya di sini ya. False atau true. Kalau kosong sama dengan true. Oke. Tuh, baru dia muncul si Ginanjar. Lihat di anggota, oke, 100, 00, 100 memang Ginanjar. Kalau saya ganti 0011, munculnya berapa nih? Not available 110. Adanya 0011. Tapi kalau 00110 saya isi, sorry. Tapi ininya bukan false, saya ganti true. Munculnya Ginanjar. Jadi kalau false, dia akan ngecek sama persis dengan yang kita rujuk. Baru dia akan menampilkan data. Kalau yang true, yang kira-kira mirip aja sama dia dicari. 110 ada. 110 nggak ada kan? Adanya 100. 110 sama 100 lebih mirip 100. Oke, Ginanjar ya. Itu ya hitung-hitungannya si Excel tuh. Gitu. Oke?
Ada pertanyaan? Sorry, speaker saya mati sebentar. Ya, ada pertanyaan lagi? Ini dutak-atik, oke. Kalau nanti ada yang salah, download aja lagi. Pelajari lagi dari situ. Kalau mau lengkap, coba bikin data yang agak banyak gitu ya. Atau ya itu tadi, paling enak bantuin TBM atau perpustakaan kecil di tempat kamu gitu kan. Kalau belum pakai pencatatan yang benar, masih pakai pencatatan manual. Oke? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, maka kita sudahi. Tapi sebelum kita sudahi, saya minta kalian kerjakan ya di layar. Ada kuis. Seminggu waktunya, silakan dipelajari. Ini. Sampai dengan minggu depan, jam 12. Kalau kalian lihat, maka kalian harus lulus minimal dengan nilai 70. Attempt-nya, kok time-nya cuma 1? Salah nih. Time-nya mestinya unlimited. Sorry, saya cek dulu. Kenapa cuma 1? Edit setting. Timing, oke. Great. Attempts allowed unlimited ya. Jadi kalian boleh nyoba berkali-kali. Tapi yang perlu jadi kalian catat adalah nilainya nanti jadi nilai rata-rata. Jadi jangan main asal bikin nyoba aja gitu. Kerjakan juga dengan teliti. Karena nanti nilai akhir yang saya hitung adalah nilai rata-rata. Nilai rata-rata harus lebih dari 70 atau 70 supaya kalian bisa pas, bisa lulus dari kuis ini. Oke? Lama waktunya, silakan kerjakan, pelajari lagi. Kalau habis ngerjain pertama nilainya masih jelek, oke, silakan ulangi lagi materi yang 1 dan 2, lalu kerjakan lagi sampai kalian lulus. Ya. Nggak ada batasan, kalian diberi waktu 25 Februari. Seminggu buat ngerjain. Tapi sekali ngerjain maksimal 20 menit. Diskusi boleh, tapi jangan ngerjain bareng deh. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Cukup? Kalau cukup, oke, kita sudahi saja pertemuan kita kali ini. Di layar silakan nanti kalau ada pertanyaan, saya akan buka forum atau hot question. Lalu kemudian bisa juga di grup Telegram. Jangan ke DM ya, jangan ke saya langsung. Biar yang lain juga belajar. Terima kasih atas perhatiannya.